Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ciri-ciri mantan yang masih nangis-nangis berharap untuk bisa kembali bersamamu. Jadi ada kisah nih ya, seorang wanita yang suaminya mengkhianati dia. Masih pasangan yang sangat muda, baru menikah 2-3 tahun ya. Dia sangat mencintai suaminya ini. Pokoknya suami ini adalah suami yang dia idam-idamkan. Dia sudah naksir sejak jadi mahasiswa semester 1. Ya. Pokoknya suaminya ini adalah bintang ya, yang sangat populer di kampusnya dulu. Mereka satu kampus ya. Satu fakultas, satu program studi. Nah, jadi dia betul-betul ngefans. Dan kemudian berhasil dia dapatkan dan mereka kemudian menikah. Nggak taunya begitu dapat anak satu, nah suaminya melanjutkan pendidikan, studi lanjut ya. Ternyata berkhianat ya, selingkuh dengan teman kuliahnya. Ya, teman kuliah di pendidikan lanjut yang juga ketika dulu masih kuliah di S1 juga berteman ya, termasuk juga teman dari istrinya ini. Nah, selingkuhlah mereka ya, dalam keadaan marah, apalagi sudah curhat kepada keluarga kan. Ya tentu orang tua kan sudah merasa begitu berharap nih kepada menantu yang sangat keren ini, tiba-tiba dikecewakan, jadi marah kan. Sudah pokoknya enak banget lah ini laki-laki ini ya, menikah semuanya terima beres ya. Biaya pernikahan yang tanggung adalah mertua. Selesai menikah dibuatkan rumah, kasih mobil, kasih motor ya, bayar pulsa handphone, uang saku, masih lagi ditambah sekolah itu, pendidikan lanjut, studi lanjut juga dibiayai oleh mertua. Jadi tidak kurang-kurang tuh rasa sayang mertua kepada si laki-laki ini. Tapi kan sayang orang tidak pandai bersyukur ya. Sudah dapat mertua yang sedemikian menyayangi, mencintai dia, malah dia sia-siakan kepercayaan dari mereka. Nah, dalam keadaan emosi, ya terjadilah perceraian ya. Si wanita itu marah, kemudian melabrak suaminya, mengusir suaminya karena merasa itu adalah rumah dia, rumah orang tuanya. Ya suaminya yang juga lagi kasmaran kan, dengan teman kuliahnya juga, oke, kalau mau bercerai ya bercerai begitu kan. Nah, tetapi di dalam perjalanan perceraian itu, si bekas istri ini, si wanita ini menyesali ya. Dia baru menyadari setelah perpisahan itu terjadi bahwa dia ternyata amat sangat mencintai bekas suaminya tadi. Nah, ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama ya, dia masih terus dekat dengan sahabat-sahabat atau istri dari sahabat-sahabat teman-teman bekas suaminya. Ya kan? Kan bekas suaminya ini kan punya circle-nya kan gitu ya, punya circle-nya. Nah, circle-nya itu kan punya istri, itu istri-istri. Nah, dulu kan deket tuh. Setelah perpisahan itu terjadi kan orang ngapain ini kan temennya mantan kan gitu.
Tapi dia tidak, dia tetap berusaha dekat dengan circle dari bekas suaminya. Kenapa demikian? Ya karena melalui circle-nya ini manfaatnya banyak. Dia bisa curhat kepada mereka dan mereka adalah orang yang memahami kan karakter dari bekas suaminya seperti apa, namanya circle-nya dia kan. Yang kedua, melalui mereka dia bisa terus mendapatkan informasi-informasi penting tentang bekas suaminya yang tidak mungkin diposting di media sosial, ya kan? Nah, jadi itulah yang terjadi pada si wanita tadi. Dia terus berusaha dekat dengan circle dari bekas suaminya. Dan kalau sudah curhat kepada circle atau teman-teman bekas suaminya tadi, dia bisa nangis-nangis tuh. Ya, harapannya apa? Ya, harapannya teman-teman bekas suaminya ini akan cerita tuh. Ya, misalkan ini perkumpulan para istri. Nah, istrinya akan cerita tuh ke suaminya. Nah, suaminya akan menyampaikan tuh ke bekas suami si wanita ini, mantanmu itu masih berharap loh untuk kembali kepada kamu. Ya, nah, itu cirinya yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ciri-cirinya, si wanita ini masih mau ketemu dengan bekas suaminya. Tentu alasannya karena anaknya kangen ya. Telepon ya kepada bekas suaminya atau video call, alasannya anaknya yang kangen. Padahal anaknya ketika video call ya tidak peduli juga, namanya anak kecil kan. Yang kangen kan ibunya ya. Bahkan si bekas suaminya ini masih diperbolehkan datang ke rumah begitu, menginap di rumah mereka gitu kan. Walaupun ya di rumah itu kan ada pembantu ya, tapi kan ya agak kurang bagus ya sebenarnya kalau dilihat orang ya, yang namanya sudah bekas suami. Sebenarnya kalau berkunjung ke rumah pun itu sebaiknya sudah tidak masuk ke ruang tamu, tetapi cukup sampai di teras ya. Nanti kan kalau mau jemput anak untuk jalan-jalan kan lebih efektif tuh. Nah, kalau sampai masih boleh menginap begitu sebenarnya kurang baik lah dilihat oleh orang lain. Nah, tapi dia masih mau ketemu, bahkan nyari-nyari alasan untuk bisa ketemu. Yaitu tadi alasannya anaknya kangen, padahal yang kangen adalah ibunya. Nah, kemudian yang ketiga, dia tidak berani ya. Misal kalaupun dia berusaha untuk mencari pengganti dari bekas suaminya ini, dia tidak berani untuk menceritakan apalagi kepada bekas suaminya ya. Dia tidak berani menampilkan pengganti dari bekas suaminya ini di media sosial. Ya, karena apa? Karena dia masih berharap agar bekas suaminya ini sadar dan mau kembali kepada dia. Ya. Nah, jadi kalau ada 3 tanda ini, yang pertama, kalau mantan kita ya, dia selalu atau masih dekat dengan circle kita, teman-teman, sahabat-sahabat kita. Yang kedua, dia masih mau ketemu dengan kita ya. Walaupun nanti ketika ketemu itu isinya bertengkar begitu. Kemudian yang ketiga, dia tidak menunjukkan bahwa dia sedang berusaha untuk mencari pengganti kita. Nah, maka kalau ada 3 tanda ini, itu menunjukkan bahwa mantan masih mencintai, masih nangis-nangis untuk bisa kembali bersama kita lagi, masih berharap untuk bisa kembali bersama kita lagi. Kalau yang namanya masih cinta, maka akan ada jalan untuk bisa kembali bersama lagi. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai,
dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.